Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Be Heritage Channel dengan program podcast Bukan Sekedar Obrolan. Bersama saya Nurul Hikmah Fajri sebagai host hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Ina Tiana Wahyuningsih selaku adik kandung dari almarhum Bapak Neli Wahyudin. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya Bu? Baik. Baik ya Bu ya. Sehat. Ibu katanya datang dari zona merah nih, dari Bali, benar Bu? Iya. Keadaan di sana seperti apa Bu? Keadaannya masih PSBB, kalau di sana istilahnya bukan PSBB ya, PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Itu antar kabupaten kita tidak bisa masuk sembarangan, harus pakai surat resmi dari ketua lingkungan. Semoga selalu sehat ya Bu ya. Amin. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan mengenang almarhum Bapak Neli Wahyudin bersama Ibu Ina tentunya. Bapak Neli Wahyudin lahir di Pandeglang tanggal 18 Juli 1970. Beliau putra dari almarhum Bapak Haji Abdul Wahid dan Ibu Hajah Neneng Martiana. Semasa kecil beliau tinggal di Ciekek Hilir, Pandeglang, Banten bersama keluarganya hingga kuliah di Universitas Pajajaran. Almarhum menikah dengan Ibu Titi Munarti dan dikaruniai seorang putra bernama Hafiz. Almarhum pernah menjadi anggota peneliti dan Dewan Riset Provinsi Banten, serta pernah menjadi Direktur Banten Heritage selama 2 periode, yaitu dari tahun 2005 hingga tahun 2013. Almarhum juga pernah mengajar di STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, jurusan Pendidikan Sejarah. Sudah 1 tahun lamanya almarhum wafat, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2019. Kepergian almarhum membawa luka yang amat dalam bagi keluarga, sanak saudara, dan sahabat. Ibu, saya ingin bertanya nih Bu, bisa ceritakan kepada kita semua bagaimana sih Bu masa kecil dari almarhum Bu? Kalau saya bisa katakan almarhum itu dari kecil sudah kelihatan sikap kepemimpinannya ya pada adik-adik, meski dia itu putra cikal, itu enggak cuman sama adik-adiknya, kelihatan dari cara dia bergaul di masyarakat, berteman di kampung. Mungkin kalau takaran saya berteman itu hanya cukup rumah depan, rumah samping, rumah belakang, gitu kan. Kalau almarhum enggak, dari ujung kampung sampai ujung kampung kenal, dari RT 1 sampai RT 10 kenal. Bagaimana cara beliau berteman, itu juga kuncinya. Bagaimana satu rumah ini bisa kenal, bapak ini siapa, anaknya siapa, itu beliau seperti itu. Sampai sejarahnya kampung Ciekek Hilir ini beliau tahu cikal bakalnya kampung Ciekek Hilir itu keluarga apa, siapa, dan ada berapa keluarga awalnya mereka almarhum tahu. Sangat ramah sekali berarti almarhum ya Bu ya. Lalu bagaimana Bu saat beranjak dewasa almarhum tuh ceritanya bagaimana? Sama, jadi yang intinya almarhum itu sikapnya bersahaja, humble, semua. Dia tidak pilih-pilih teman. Jadi semua orang itu dia temenin gitu, remaja pada saat remaja itu. Jadi dia tidak senang gap-gapan gitu ya. Misalnya dia berteman ke RT sebelah, ya dia tahu, maksudnya dari ujung kampung sana sampai ke belakang dia paham berapa total remaja, berapa total temennya dia, teman ngaji, teman ke sawah, teman naik kebo, ya kan. Kalau misalnya di sana ada bapak-bapak gotong royong gitu, dia sebagai remaja udah udah kreatif gitu. Ya pengen gabung gitu, misalnya gotong royong, apa yang bisa dibantu, meskipun itu hanya sekedar ngangkutin rumputnya gitu. Itu terbangun dari memang dia dari masa remaja. Yang penting selalu bersama masyarakat itu ramah ya Bu ya, selalu tolong menolong ya Bu ya. Jadi dia intinya pribadi yang memang ramah kepada semua kalangan.
Dia sampai tahu sejarah kampung Cekek Hilir itu dari hanya beberapa marga ibaratnya. Sampai dia pernah cerita, tahu nggak Neng, di sini itu hanya terdiri dari keluarga USA. Siapa USA? Usi, Sai, Adul. Terus siapa lagi? Anyang, Awing. Nah dari anak beranak itu mereka menikah. Terus jadi satu kampung ini sebenarnya keluarga. Karena ini berbesan sama ini, ini menikah sama ini. Kita ini pendatang, gitu dia ceritanya. Jadi dari ujung kampung ke ujung kampung bukan hanya sekedar dongeng. Jadi dia tahu Abah Usi ini pengusaha, Abah Kurdi ini siapa. Terus gitu dia. Dan potensi dari keluarga-keluarga yang ada di kampung ini bagaimana menyatukan mereka. Oh, ini kegiatannya yang bagus nih untuk para remaja ini. Sampai ya untuk seusia dia yang saat itu kita belum kenal Facebook, belum kenal WA, belum kenal medsos, dia mah udah gaul. Udah gaul. Ada zaman dulu apa itu yang HT itu ya, monitor antar rumah, itu dia sudah gaul. Atau misalnya saling kirim-kiriman pesan, saling kirim-kiriman kode, itu dia udah zaman itu ya. Kita sekedar apa kita ngirim permen, apa kodenya dia udah tahu. Jadi anak-anak remaja misalnya kita dengerin, kalau kita mungkin sekarang namanya nonton bareng, kalau itu denger bareng gitu ya. Ada cerita dulu si Rawing gitu ya, ngumpul gitu di pos ronda di gitu pos Ibu ronda. ya. Tapi dia nggak cuman sekedar dengerin itu dongeng gitu. Jadi ada nilai-nilai positif. Kalau misalnya mau dengerin itu, apa yang bisa dia tularkan, hal positif apa gitu. Itu sih yang saya tahu dari masa remaja Nadia. Ada nggak Bu kenangan yang paling Ibu ingat gitu Bu bersama almarhum Bu? Untuk saya pribadi ya, Iya. saya itu kadang hanya satu yang saya kenang. Saya kan tidak pernah ibaratnya mengenal kue tar, kecuali usia Sweet 17 ya, 17 tahun. Tapi dia seorang kakak yang paham ya bahwa membawa sebuah kue di saat ultah itu adalah suatu hal yang spesial. Dia dengan uang sakunya beli roti, ya kan, sepotong roti, dia bawa lilin putih untuk saya tiup gitu kan. Dan itu tidak pernah bisa saya lupa sampai sekarang. Makanya saya ada alasan tertentu kenapa saya begitu mencintai roti yang seharga 1.000 sampai sekarang. Kemanapun saya jalan mesti saya beli roti itu. Karena apa? Itu spesial sekali. Dan didikan beliau ibaratnya ngepush saya. Meskipun saya perempuan, dia tanamkan bahwa kita harus berkarakter. Karakter kita seperti apa? Kita yang tahu. Bagaimana cara membangunnya? Kita yang tahu. Jadi dia selalu tanamkan, jangan pernah mimpi kita itu terhambat karena satu hal. Kalau mungkin saya berpikir saat itu, sudahlah, saya ibaratnya hanya tahu tentang masak aja. Mungkin saya tidak akan seperti sekarang. Saya mau bekerja masuk ke dunia perhotelan, saya masuk ke dunia IO, saya berani tampil di depan. Padahal saya dulu boro-boro berani bicara depan ya, di depan orang banyak. Tapi dia ajarin saya untuk berani tampil. Bagaimana caranya? Saya disuruh
berlatih berulang-ulang, memegang sesuatu, kalau gemeter tatap orang yang ada di depan kita. Terus ibaratnya gini, jangan kamu berpikir perempuan tapi sayap kita nggak bisa melebarkan sayap ibaratnya gitu. Terus dia bilang juga percaya diri itu penting. Percaya diri itu penting, yakin, dan kamu harus satu bekerja itu di sini. Jika kamu bekerja dengan hati, maka hal yang akan kamu dapatkan juga luar biasa. Mungkin yang sekarang kalau bisa kita kenal ya amazing thing itu ya, dan itu dia ajarkan saya. Dimanapun kamu tinggal, kamu tetap harus ingat dari mana kamu berasal. Terus jangan pernah lupa teman-teman yang pernah membantu kamu, dan intinya adalah tetap rendah hati ya, kalau yang saya tangkap sih gitu. Pertama kali saya dibawa ke Bandung untuk kuliah, dia bilang gini, sekarang ini lagi trennya itu tentang public relation. Jadi coba kamu masuk ke dunia itu, karena dengan public relation kamu bisa banyak mengenal orang, karakter, dan juga mengajarkan kita bagaimana cara yang elegan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dan dia selalu memotivasi, meski ibaratnya kadang kalimatnya bersayap ya gitu. Dan saya harus cari tahu sendiri dari kalimat-kalimat beliau itu. Berarti almarhum sangat berpengaruh sekali ya Bu ya dalam membangun karakter Ibu. Ya, sangat berpengaruh sekali. Sampai terakhir sebelum beliau meninggal ya, hari Jumat, mungkin orang terakhir yang diajak ngobrol tentang kehidupan, tentang curhat beliau, tentang amanat-amanat itu saya nggak pernah yang namanya beliau mengajak saya ngobrol sampai bercucuran air mata, hanya hari itu. Kenapa? Karena saya melihat ada sesuatu yang sangat berat yang ingin beliau sampaikan. Hanya kalimat yang paling saya tidak bisa lupa adalah kayaknya kita harus berbagi bahu, karena melihat dia hanya meminta saya untuk berbagi bahu dengan beliau. Yang itu yang saya artikan adalah berbagi tanggung jawab. Dan satu lagi kalimat permohonan beliau saya untuk menjadi piindungan kalau dalam bahasa Sunda. Piindungan itu kalau yang saya artikan luas ya. Saya harus menjadi tempat mengadu para adik-adik, ada masalah yang harus diselesaikan, bukan hanya sekedar kita mampu memberi makan banyak orang, tapi juga hati kita harus siap, mental kita harus siap. Mana orang datang ada masalah, mungkin membutuhkan nasihat, kita harus siap. Karena beliau bilang gini, kalau kita memilih menjadi pohon rindang, maka kamu harus siap dengan akan banyak orang berteduh di bawahnya. Beliau bilang begitu. Tapi saya tidak menyangka obrolan itu obrolan terakhir ya. Selain curhatan beliau tentang kesehatannya, saat itu saya juga menawarkan kalau memang harus berobat, ayo kita berobat. Saya bilang itu, saya yang antar, jangan
kita fokus untuk pengobatan Bapak dulu. Jadi nanti kalau Bapak sudah sehat, baru nanti AA. Hal lain yang beliau sampaikan adalah nanti kalau Bapak sudah sembuh, kita harus mencari orang yang tepat untuk ngajak ngobrol Bapak dari hati ke hati, yang mengerti Bapak, yang bisa menemani Bapak, yang bisa jangan sampai ibaratnya Bapak ini curhat kepada orang yang salah gitu. Jadi saya nggak berpikir kalau mencari orang menemani Bapak gitu. Ternyata Allah pilihkan beliau, malah beliau yang pergi duluan sebelum Bapak. Karena yang saya perhatikan memang bukan hanya sekedar Bapak dan anak ya, posisi Bapak Haji Abdul Wahid dan Nelly Wahyudin ini, tapi seperti soulmate. Kalau mereka sudah ngobrol berdua gitu ya di saung di belakang, yang satu pegang kopi, yang satu pegang teh. Kadang saya cemburu sebagai adik. Mereka bisa ketawa cekikikan gitu ya. Entah apa yang diobrolin antara anak dan ayah ini. Tapi mereka mesra gitu. Mesranya mungkin Bapak ini memang bukan sekedar menaruh hati kepada anak Cikal sebagai anak kebanggaannya, tapi beliau yang paham tentang apa yang Bapak saya mau gitu kan, terus cara obrolan beliau dengan Bapak. Jadi kalau mereka berdua lagi ngobrol gitu, saya juga nggak bisa masuk ngobrol begitu. Jadi ya mereka mesra aja gitu, mesra cekikikan gitu kan. Sekedar ngomongin kopi aja mungkin nggak cukup satu bab kalau kuliah ya, kan nggak cukup satu SKS gitu. Ngobrolin ya tentang receh gitu ya, tentang makanan, tentang apa, itu selalu mesra mereka itu. Apalagi hal serius, hal yang receh aja mereka bisa sangat mesra lah gitu. Beda dengan mungkin penuturan Bapak saya dengan adik-adik yang lain. Itu keistimewaan almarhum gitu. Dan selalu dinanti ya, pulangnya itu selalu dinanti. Dia setiap pulang, setiap hari Rabu gitu kan pulang. Kalau beliau belum datang, belum Pak gitu, buka pintu, ya Bapak saya belum tidur. Itu belum tidur. Selalu, terus Bapak saya ada istimewanya begini. Bawa buku apa gitu. Kalau pulang itu mesti yang ditanyain bawa buku apa. Entah koran, entah buku dari mana. Bawa buku ini nih Pak. Ini bagus nih untuk Bapak baca. Diambil sama Bapak, ntar reviewnya itu mesti minggu depannya. Udah sampai halaman berapa gitu. Dan itu seperti Bapak saya seperti bukan mentor ya, jadi bukan antara dosen dan mahasiswa juga, tapi ada kerinduan gitu. Bapak saya mengungkapkannya dengan cara seperti itu. Jadi begini, Bapak ini baca bab ini. Ini maksudnya apa gitu. Nah, itu nanti obrolannya nggak sekedar membahas isi buku itu. Seperti itu yang saya tangkap. Karena kadang saya ya agak ngintip-ngintip lah gitu kan. Ngobrol apa sih pengen gitu, pengen tahu gitu. Kepo ya, kalau bahasa ini ya kepo. Oh iya, ternyata memang Bapak saya bukan sekedar ini, meluapkan kebanggaan. Kalau saya tangkap seperti itu. Bagaimana cara kalau saya panggil Wak Endut ya, kalau sama si Uwa ini, sama kakak saya ini, bagaimana cara beliau memaparkan satu kalimat ke Bapak saya yang notabene tidak kalau bahasa itu terlalu tinggi kalau menurut Bapak saya. Ini bahasa ketinggian buat Bapak. Coba jabarkan. Oh, ini maksudnya begini, Pak. Nanti beliau jabarkan. Seperti itu cara memaparkan, juga tidak seperti menggurui gitu. Begitu juga sama adik-adik ini.
Seperti sahabat sekali. Seperti sahabat, sama bapak seperti sahabat. Lalu sosok seperti apa sih Bu almarhum itu di mata keluarga? Humoris ya. Humoris. Ya, ada aja cerita gitu ya. Cerita apa yang membuat kita ketawa gitu. Intinya dari mulai bangun tidur aja ada aja gitu celoteh gitu ya. Kadang kalau kita lagi kumpul nggak ada garingnya gitu kalau sama beliau itu ya. Dia nengok meja makan gitu ya, gayanya gitu kan. Sarapan kalau bahasa Sunda ya dia suka sarapan naon poe ieu gitu kan. Adanya itu gitu kan, nasi uduk gitu kan, bakwan, lontong gitu. Aduh, coba sekali-kali diganti gitu kan. Padahal sih cuma celoteh aja ya. Biar kita nggak ketahuan apa? Ketahuan miskin. Maksudnya sih celoteh, maksudnya biar nggak itu ya bosen gitu, itulah gitu. Pengennya apa kan gitu. Gitu maksudnya mah supaya kayak inovatif lah gitu. Lah bakwan deh gitu. Begitu ya. Humoris ya, maksudnya ada aja gitu cerita gitu. Terus saking humorisnya, terkadang dia manggil seseorang itu dengan nama lain gitu ya. Sebenarnya sih seperti kekesalan tapi bukan gitu. Jadi misalnya kayak manggil, dia Satul gitu. Ada aja gitu ya. Kadang nama-nama yang di kampung ini gitu. Johani gitu. Padahal itu ya warga kampung sini gitu. Dia pakai istilah gitu ke orang lain. Dia sadelah. Ada gitu ya, maksudnya memang saking apa ya kecintaannya sama kampung ini, sama orang-orang di sini gitu, penghargaan. Nama-nama Mbak Isra, Abah Uding, ya kan? Semua gitu dia hafal. Iya. Sampai dia nanya gini, Neng sini. Apa tahu enggak katanya artinya SKM? SKM mana? Itu yang di truk itu. Enggak tahu gitu kan. Mah tahu gitu. Apa itu singkatan Sutia Kurdi Marpuah. Sutia itu istri pertama, Abah Kurdi Marpuah istri kedua. Oh gitu. Jadi sampai hal yang sekecil itu dia tahu ya. Bisa dia tahu gitu. Kok tahu ya gitu. SKM Sutia Kurdi Marpuah. Oh itu. Jadi nama istri pertama dan istri kedua sampai dijadikan nama perusahaan dia tahu. Iya. Tapi ya istimewanya begitu ya. Itu setiap saya ingat setiap perayaan 17 Agustus ya di kampung gitu. Mulai dari jalan santai, lomba rumah sehat, apalagi ya pemasangan banner, bendera, semua bercocok tanam segala macam. Pokoknya kampung ini dibikin asri gitu. Yang putus sekolah dia bawa ke balai latihan kerja. Kalau nggak salah waktu itu di Karaton. Jadi misalnya anak-anak di kampung ini ada yang tidak meneruskan sekolah, dia data, diikutin pelatihan bengkel, dia ikutin pelatihan kalau bercocok tanam, dia ikutin. Terus sampai mendapatkan ilmu lah ibaratnya. Ya alhamdulillah beberapa anak-anak yang putus sekolah mereka buka usaha bengkel sendiri. Ada yang membuka kebun gitu ya, bercocok tanam, jual ke pasar. Nah jadi kalau orang bilang tuh ide-idenya itu ya, girohnya dia membantu orang itu bukan sekedar gaya-gayaan gitu, enggak. Dan memang dia benar gitu. Dari dulu itu kepeduliannya tuh luar biasa.
Jadi ada keluarga si Anu misalnya ada yang putus sekolah, dia samperin gitu. Dia samperin kenapa gitu. Kalau misalnya ikut pelatihan mau enggak. Terus apa yang dia bisa diusahakan secara bukan maksimal lagi, kalau saya lihat optimal gitu. Untuk anak-anak mudanya, ibu-ibu juga dia usahakan untuk bisa punya majelis taklim gitu ya. Itu yang saya lihat sih gitu. Selalu ikut serta berarti untuk membangun masyarakat di kampung ya Bu ya. Iya. Kalau yang saya lihat tuh nggak pernah berubah lah karakternya ya, meskipun dia sudah punya atribut macam-macam. Kalau sudah ke rumah ya itu wawah yang kami kenal, wandut yang kami kenal. Nyamannya dia pakai kaos oblong sama kolor bolong, ya udah itu pakaian kebangsaannya beliau ya. Sambil ya kalau nyantai giniin perut ya. Hayang dahareun ngeunah yeuh naonnya gitu. Karena Neng coba yeuh somai coba yeuh gitu kan. Cuman setelah saya pindah ke Bali, kebersamaan itu agak berkurang ya. Tapi kepedulian beliau tidak putus. Kadang ya sekedar nge-WA, video call. Selalu dia peduli keponakannya bagaimana, kesehatan saya bagaimana. Kepedulian ke seluruh keluarga itu tidak pernah berkurang meskipun jarak gitu ya, berjarak kita jauh gitu. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Pertanyaan terakhir dari saya nih Bu. Aktivitas Ibu sehari-hari sekarang apa Bu? Saya tinggal di Denpasar. Sebenarnya kalau dibilang pengusaha juga belum pengusaha besar ya, masih pengusaha recehan, tapi mudah-mudahan ke depan lebih baik. Saya awalnya sih bisnis saya pakai brand Miss Jingjing itu adalah penyedia oleh-oleh. Awalnya saya pas nyampe di Denpasar itu saya bingung mau bisnis apa. Tapi seiring banyaknya teman yang nitip gitu, just tip ya, belanjaan gitu, belanjaan beliin ini beliin itu. Nah, terus diganti ongkos ini segala macam. Akhirnya saya berpikir kenapa enggak sekalian saya jadikan bisnis gitu, bisnis yang profesional, dari mulai penyedia oleh-oleh grup, private, belanjaan perusahaan, online shop dan sebagainya. Tapi Miss Jingjing sampai sekarang masih jalan gitu. Cuman di masa pandemi ini pariwisata Bali kan sedang di masa sama ya, sepi gitu. Tapi saya tetap online-nya tetap jalan karena belanja online itu sekarang sudah menjadi trendsetter ya. Iya. Gitu. Semoga sukses selalu Amin. ya Bu ya. Amin. Oke teman-teman semuanya, obrolan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk Ibu Ina yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Saat terindah adalah ketika bisa berkumpul dan bercanda dengan orang yang kita sayang. Namun saat ini hanya bisa bertemu lewat doa dan mimpi. Tenang di sana Pak, kami semua merindukanmu. Sakit nukapi hatur, hampura nukasuhun, hatur nuhun, rahayu dulur. Stay safe dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.